Hai sobat, selamat berjumpa kembali dengan channel Geger Mulyadi. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kami ingin menampilkan sebuah konten tentang keadaan di kapal ya, kapal yang lagi dok dan juga di dalamnya. Tapi jangan lupa ya, selalu like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya atau share sekalian gitu. Oke, selamat menikmati dan silakan. Suasana di dok Malaysia, Petra Sipet Johor Bahru, Malaysia. Inilah sekarang suasana di siang hari, cuaca lagi sedikit mendung, hujan rintik-rintik. Ini kapal yang lagi dok nih. Nah, ini kita perhatikan kapal yang lagi docking di atas dok. Takbot ada beberapa takbot, 4 unit takbot. Yang 3 rusak, yang satu ini nampaknya udah mulai agak baik kan. Ini kapal kita nih. Kapal tanker agak lumayan ya. Ini kapal lagi docking nih, naik dia. Air masih mulai pasang, tapi belum pasang penuh. Sekitaran kita. Nah, ini dia kapalnya. Ini dia kapalnya. Coba kita lihat ke dalam ya, apa isinya di dalam. Di belakang kayak begini isinya, ini yang belakang. Ini deck, di second deck kayak ini. Deck. Nah, ini panelnya. Nah, ini yang bulat, ini blower untuk angin keluar supaya yang di dalam ruangan kemalasan. Blower dari engine room, dari kamar mesin. Blower ada 2 kiri kanan tetap itu. Mbak, kita perhatikan dalam ya. Kita dalam oke. Ini dia dalamnya. Dalamnya kapal tanker. Kapal tanker Kamasutra. Ini kita perhatikan sebenarnya. Ini kan. Kita lihat gambarnya dulu ya. Ini gambarnya di atas semuanya ini. Steeringnya, steering kemudi. Ini panel room untuk navigasi. Bentuknya pun juga macam kapal, gambar kapal. Radio komunikasi radio nih. Nah, ini mereknya FT GMD SS VHF Marine. Ini juga ada Samsung. Banyak kali alat-alat komunikasi sini kan. Kita buka Samsung ya. Nah, seperti ini Samsung, ini GPS.
Ini Furuno. Di Purno untuk eco sonde untuk mengetahui kedalaman di laut. Ini Navtec dual channel. Dual channelnya dual untuk Navtec yang dari untuk mengetahui cuaca keadaan laut. Di cuaca yang lokal sama cuaca yang kita setting dalam bahasa Inggris, mengikuti alur, mengikuti di mana kapal berjalan gitu. Kita tutup lagi sama ini adalah radar, lagi nggak hidupin, jadi kayak ya kurang bagus ya. Radar GMA itu 3254 3254 radar. Ini radio ini SSB, panjang dari South Single Band. Itu untuk komunikasi jarak jauh ya. Di tengah laut, di tengah samudra, komunikasi pakai SSB kan. Ini steering atau kemudi. Jadi orang udah paham kalau steering ini ya. Ini kalau kita putar kiri, besar kiri ini ya. Ini indikatornya nih. Ya. Indikatornya dari kiri. Kalau kita kanan dari kanan. Ini kompas giro. Giro kompas, bisa orang manggil ada giro kompas, bilang kompas giro. Ini steknya untuk kemudikan, bisa diputar kanan, putar kiri, ini steknya. Ini telepon iPhone, bukan iPhone ini ya, intercom di kapal aja nih. Terus kita lihat lainnya nih, ini panel-panel semua nih. Ini kebetulan kapal dipakai CPP, jenis propellernya dia bukan propeller biasa, ada CPP. Ya. Jadi ada CPP dari RPM-nya harus diatur sedemikian rupa antara RPM dengan CPP-nya agar kapal tetap berjalan dengan lancar. Ini RPM-nya. Seperti ini ya RPM-nya. Ini juga GPS ya. Bisa dibilang ini Navtec, Navtec ICE. Tapi ini lagi karena kapal nggak jalan lagi, nggak dihidupin. Mau dihidupin juga bisa, ini pencet nih, kita pencet di sini. Ini cara menghidupkannya, pencet, hidupkan. Ini power saya pencet. Nah, ini posisi sekarang, posisi kita ada di sini. Di 01 derajat 26.449 NOS N ini, nautik utara. Dengan bujurnya 103 derajat 58 menit 361 east atau timur. Posisi kita di sini. Ini posisi kita. Mungkin ada yang tanya ini apa nih? Nah, ini yang ini adalah untuk ini tuh lampu sorot, lampu ini sokle untuk menyorot supaya kalau kita mau sandar atau di luar ada semacam kejar-kejaran ikan, kalau malam kita sorot pakai ini. Jam tangan ini kompas, ini kompas gantung nih, ada kompasnya nih. Nah, ini karena nggak kita hidupin, jadi ya karena nggak dihidupin jadi nggak kelihatan gitu. Terus semuanya ada, kita perhatikan semuanya gitu.
yang ada dulu, nanti kita dengan ini barometer, barometer kita dekatkan ya, berapa ini 1010, 1010 ini cuaca laut nggak begitu bergelombang. Kalau di bawah 1000 bergelombang, apalagi di bawah ini 900, gelombangnya kuat. Untuk menandakan yang gelombang di suatu tempat bisa kita lihat di barometer gitu. Alat-alat udah lengkap, alat-alatnya. Namanya kapal tanker alat-alat tetap harus lengkap. Kalau nggak lengkap nggak bisa ini, surveyor nggak bisa pas, nggak bisa melepaskan. Jadi surveyor agak ketat. Ini surveyor agak ketat jadi. Kita ini apa ini koden. Mungkin kita perhatikan di koden. Nah, koden adalah ini radar. Kita buka ya koden. Nah ini nggak dihidupin, semua nggak dihidupin karena kapal tidak jalan. Jadi radar dan nggak perlu hidup kalau nggak jalan gitu. Aplikasi nggak perlu dihidupkan. Coba kita hidupkan power, kan ini power on ya. Kita hidupkan power on-nya. Ini power on. Oh, karena nggak kena ini dari darat. Listrik dari darat jadi nggak bisa nih. Jadi listrik hanya untuk penerangan aja, nggak sampai ke ini. Nggak sampai ke navigasi. M-Track ini juga ini ice acknowledge identification system. Jadi sekarang kapal-kapal ice ini gunanya untuk ini, untuk mengetahui kapal yang di belakang kita, di sekitar kita. Nah, di depan bisa ketahui nama kapal, jenis kapal, kecepatan kapalnya, lagi atau lagi labuh jangkar, lagi anchor, semua bisa dilihat di sini, di ice nih. Ini kompas, kita buka kompasnya. Ini kompas, kita buka biar, nah ini dia. Ini kompas menunjukkan utara selatan. Sebenarnya sudah ada giro kompas, tapi ini semuanya dalam keadaan darurat harus ada. Di kapal itu harus ada sistem dalam keadaan darurat, harus pasang ini, pasang itu. Jadi agar dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengerti arah utara selatan, tetap mengerti itu. Jadi kita misalnya mesin blackout, itu zaman dulu ya, mesin blackout bisa pakai ini, pakai kompas ini. Tapi sekarang kan sudah ada yang namanya ini, yang namanya apa, untuk keperluan kapal ini. Jadi mesinnya sebenarnya sudah double gitu. Jadi begitu satu mati, satu misalnya lagi hidup. Kecil sekali kemungkinan mati semua. Bahkan mati semua pun ada otomatisnya. Kita sudah sedia baterai. Sebab peraturan memang mengharuskan begitu. Regulasinya seperti itu sekarang. Regulasinya seperti itu. Jadi kapal harus selalu dalam keadaan komunikasi harus lancar. Mesin motor lampu mati, harus ada baterai yang standby. Otomatis, secara otomatis, jadi nggak perlu hidupkan lagi, udah secara otomatis pindah ke baterai. Ini wind direction, arah angin. Tunjukkan arah angin kemana, di sini ada tunjukkan ya, wind direction. Jadi kita arah angin dari kiri, dari kanan, atau dari depan, utara, selatan, semua bisa di ini, timur, barat.
Ini radar indikator kemudi, tanda-tanda indikatornya. Jadi kalau misalnya kemudi ke kanan kan, kanan 5 di steering sana, di sini pun otomatis bergerak ke kanan. Kita bikin 10 bergerak 10, 20 bergerak 10. Kita bikin tengah-tengah bergerak juga di tengah-tengah, kembali ke tengah-tengah. Kita misalkan makin kiri kan dikemudikan kiri, ini pun juga ikut kiri, terus begitu seterusnya gitu. Kita balikkan ke tengah juga, tetap ke tengah ya. Kalau tidak berarti ada masalah. Nah ini yang ini stabilitas kapal. Nah, kayak ini pun berguna di kapal, ini digoyang-goyang, goyang bisa. Nah kita goyang ya, nah gitu kan, stabilitas kapal. Jadi kapal tetap tegak gini. Jadi kalau kapal miring berapa derajat aja bisa ketahuan dari sini gitu. Ini ya, ini miringnya kapal gimana, berapa derajat. Nah ada macam ini kapal miring sedikit ya, miring kiri sedikit berapa derajat tuh. Tapi tak masalah, biasa, apalagi kapal di dok ini miring itu udah biasa, di dok heran lagi. Oke teman, ini ada satu lagi, ini namanya wafer. Ini juga wafer, tapi wafer macam kaca untuk mobil biasa. Ini wafer spesial di laut. Semua kapal memiliki ini wafer ini untuk kemudian. Sebab dengan wafer ini kalau pas badai atau ada hujan lebat macam mana pun juga, ini dihidupkan. Ini kan pakai listrik ya. Hidupkan, tempatnya berputar. Jadi di sini terang. Tempat lain kabur atau ini kabur karena hujan, karena badai, di sini tetap terang, diputar terus. Ini wafer untuk kapal. Semua kapal ada, semua jenis kapal ada gitu, rata-rata gitu. Jadi kapal-kapal yang memang di luar regulasi, kapal yang punya regulasi semua ada gitu. Oke kawan, kita sampai di sini, kita cukupkan dulu ya. Nah, nanti kita bisa lanjut di konten yang lain gitu. Kita dengan di kapal ini. Sampai jumpa dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin.